Mari kita awali pertemuan kita di siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita puji Allah dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah pertemuan yang ke-6. InsyaAllah setiap pertemuan kita bikinkan tulisannya ringkas supaya dapat menjadi acuan dan pegangan. Bagi yang lupa bisa untuk mengingatkan dengan tulisan itu. Tapi bagi siapa yang tidak dapat semenjak 1, 2, 3, 4, 5 termasuk doa ada di situ. Silakan ambil, diletakkan di kotak. Ya, diulang, siapa Bapak Ibu yang tidak mendapat tulisan semenjak pertemuan yang pertama sampai terakhir yang kemarin dan ditambah dengan doa, silakan ambil, di belakang ada. Dan hari ini adalah judulnya urutan pelaksanaan umrah dan haji atau tahapan pelaksanaan umrah dan haji. Kita dahulukan dengan umrah. Tapi sebagaimana biasa, bahasa kita campur sari lah. Kadang bahasa Bukhara, Soviet, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Minang. Yang pertama dulu, yaitu urutan tahapan perjalanan umrah. Kita jelaskan, kita terangkan, nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, jam 3 atau jam setengah 3 gitu buka tanya jawab apa-apa yang masih dikeragui atau kurang jelas. Jadi langkah pertama kita jelaskan dulu, kita terangkan, baru kita nanti buka tanya jawab. Yang pertama tahapan umrah. Kenapa? Karena haji kita di Indonesia tamattu, umrah dulu baru haji. Umrah dulu baru haji. Baik gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Cuman bedanya sebagaimana yang telah kita sampaikan, gelombang pertama langsung diarahkan ke Madinah. Kemudian tahapan gelombang kedua langsung Jeddah. Nanti gelombang pertama dari Madinah, setelah 8 hari berangkat menuju Makkah untuk umrah. Kalau gelombang kedua langsung ke Jeddah, langsung umrah. Nah, kita masuk umrah. Yang pertama sebelum berangkat, andai atau sekiranya kita gelombang kedua, kita langsung ke Jeddah kan? Langsung ke Jeddah. Jika Bapak Ibu memilih pemahaman dan pendapat yang cenderung untuk mikatnya bisa di pesawat, maka semenjak di Padang, di asrama haji, sebelum berangkat mandilah dulu, niatkan untuk mandi ihram, nyisir rambut, meminyakinya bagi laki-laki, memakai parfum juga bagi laki-laki, asalkan parfumnya tidak berwarna di Padang, dan gunting kuku itu sunnahnya. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu memilih alternatif mikat yang tidak di alam-alam, berarti tidak di pesawat, adalah di Jeddah, maka silakan nanti mandi di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Setiba di situ nanti carilah toilet, kamar mandi, kemudian
gunting kuku, kameh-kamehan badan. Laki-laki berilah parfum dan segala macam. Kemudian pakai pakaian ihram di Jeddah. Di Jeddah itu di terminal haji Jeddah ada WC, ada toilet. Tapi itu bukan dirancang untuk orang yang untuk bermikat, karena mereka memahami di situ Jeddah bukan mikat. Berarti itu WC umum. WC umum, di WC itu bisa mandi, bisa buang air segala macam. Jadi segala di situlah. Selesai semua ya pakai pakaian ihram. Kalau perempuan kan enggak. Lalu salat di bandara. Musala bandara ada. Musalanya di ruang tunggu. Itu. Tetapi bagi orang yang cenderung memahami bisa mikatnya di atas pesawat ketika pesawat lewat Yang Lam-Lam, maka tentu di Padang. Andaikan kita berangkat jam 2 misalnya, pesawat berangkat jam 2, jam 10-an kita lah masuk ruang auditorium karantina. Kita dagih pesan-pesan, segala macam sambutan, no kan banyak ke sambutan. Kita di Indonesia kan banyak sambutan. Bapak ini, bapak itu dan segala macam. Jadi pengarahan dan penjelasan. Maka sebelum jam 10, kalau berangkat jam 2, di Padang mandi, niatkan itu juga, niatkan mandi ihram, segalanya niatkan untuk ihram. Kalau PD, bapak-bapak kalau PD langsung pakai ihram sekali. Kalau PD, kalau lebih PD lagi, di pesawat saya pakai ihram. Nah, cuman kalau ragunya, kita tidak boleh ragu. Tinggalkan apa yang dikeragui, pilih mana yang dicenderungi yakinnya. Tidak PD rasanya. Kita ihram di pesawat. Atau kok di galan awak termasuk orang pemerah muka, pemanyak paluah. Nah, biarlah di Jeddah salah. Kalau kami melaksanakan berkali-kali kita ke tanah suci tidak susah. Susah kok bagi orang tak muah. Nyo kambiang kaparak panjang jangguinya. Kalau lain tak, banyak sabuinya. Aduh, saya laksanakan pendak. Ikut pilihan namanya. Lalu kemudian diperbolehkan mengenakan pakaian ihram sebelum sampai di miqat. Atau kalau boleh di Padang. Tiba di gelombang pertama di hotel di Madinah. Pakaian ihram di hotel, mandi di hotel, bersihkan, rapikan badan di hotel, langsung pakai ihram di hotel, naik bus menuju miqat. Tidak harus di miqat tu kita pasang pakai ihram. Tapi kalau nan PD juga, bagi yang ulama pertama, kan miqatnya di Bir Ali. Di Bir Ali ya. Di Bir Ali itu siap semua. Memang miqat, disediakan kamar mandi, sampai ganti, segala macam siap. Ruang salat yang lapang, luas siap. Karena memang itu miqat. Jeddah bukan miqat, cuma alternatif. Siana yakin, ya di Bir Ali saja. Tapi kalau tidak yakin, jangan cuba-cuba di Bir Ali, kau gere TB. Tahu gere TB? PT-PT kau. Orang menunggu mau upe kan. Kalau mau de PD tangguh ya di Bir Ali sih biasanya. Pakaian biasa saja ke Bir Ali naik mobil, ya sudah di Bir Ali kita ganti. Bahkan di masjid sih kita ganti. Cuman salat mandilah di Madinah. Nah, kemudian setelah itu wanita tidak boleh menutup wajah cadar. Sejak zaman Nabi tidak boleh bercadar. Kecuali fatwa ulama Arab Saudi,
Maka gadis-gadis yang takut dilihat kecantikannya bercadarlah, kira-kira begitu. Tapi nampak kono ndak adonan. Lah keremoh-keremoh sebentuk saudara. Biasa-biasa salah. Yang ketiga, melaksanakan salat sunat ihram sebanyak 2 rakaat. Niatnya salat sunat ihram. Sekedar bagi tahu, ada ulama yang berpendapat tidak ada salat sunat ihram. Kau biasanya paham ustaz-ustaz kita yang tamat dari Arab Saudi. Karena mereka merujuk kepada apa yang difatwakan dari Ibnu Taimiyah. Sehingga mereka mengatakan bukan sengaja salat, tapi Nabi berangkat setelah salat. Ini sinojujoknya salat. Nabi berangkat setelah salat, salat apapun. Berangkat untuk umrah. Di sebagian ulama mengatakan salat sunat sebelum ihram. Kenapa salat sunat ihram? Sengaja 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Niatkan itu salat sunat akan ihram, akan umrah. Namun salat sunat ihram tidak ada bacaan khusus. Biasa, jadi tidak ada surat khusus dan tidak ada doa khusus. Salat biasa, salat. Niatnya, salatlah. Dia bacaannya apa? Baca salah, kan baca. Sengaja aku salat sunat 2 rakaat di mikat pakai baju ihram. Aku akan umrah. Terang saudara kepada Allah, dalam salahnya itu kan. Itu kan pemberitahuan. Niat salat sunat ihram. Sudah selesai salat. Nah, kalau kita gelombang pertama selesai salat sunat di mikat Bir Ali, pesankah kita kan bawa ponsel, foto nomor-nomornya di Bir Ali itu mirip, sudut-sudutnya mirip, ruang-ruangnya mirip, jadi bisa ragu. Awak masuk di gerbang betul. Awak salat di pintu masuk, betul. Nampak nomor kan? Kemudian termasuk mobil serupu-serupu dan seroman-seroman, tapi belain. Sopirnya belain. Halo? Mobilnya serupa, seroman, sopirnya belain. Nomor mobilnya pun belain. Betul. Tidak boleh pede-pede saja. Terkena doa beko tu. Ikolah rami atau beko? Malu tu. Pengalaman kah? Berkali-kali orang pergi umrah, termasuk apa? Ada kawan yang berkali-kali tapi tetap bingungnya. Dia merasa apa? Hanya mangkuk jamaah lo. Kamalangku gonya. Ada kawan yang pemani pecarinya. Kamar dia bawa jamaah. Ya rasa siko je rasa je. Kau sombong aja, kau hilang aja. Jamaah kemana mau PUP kan? Kau umrah kan? Ya tetap menggunakan ponsel di Bir Ali itu. Kalau gelombang pertama kan, fotolah di gerbang nomor barat kita masuk. Ditampik salat, nomor barat pintu tampik kita salat. Beko kalau ada perintah kita berkumpul beko siko yo. Di mana sikonya? Foto. Bermanfaat betul. Jadi orang tidak kasak kusuk mencari, kita pun tidak hilang akal ke payah Pak. Karena haji itu orang ramai, sangat ramai. Dan jangan bawa bendera Palestina, tertangkap. Orang umrah petang kan ditahan karena memakai logo-logo sal-sal Palestina. Sebab itu, ibu orang senang banyak kajian itu. Kemudian yang poin yang keempat, bagi bapak yang baru datang silakan ambil sampai di miqat, apakah di Bir Ali gelombang pertama atau di Jeddah atau di pesawat. Nah,
Kita ulama lihat. Kalau kita dari Madinah berangkat, mikat kita Bir Ali lah. Tiba di Bir Ali, kita salat sunat 2 rakaat. Dan banyaknya doa keduanya, tidak ada doanya dah. Sudah salat, selesai semua pakaian Allah, selesai. Sebelum pasang niat karena kita ke umrah, nak kaji gitu, ke umrah. Kumpul lah, kami laki-laki lah beres pakaian, lah tanggal sadolanya, jangan sampai nak tanggal sadolanya, tinggal do lampis lah. Selesai semua baru labbaik Allahumma umratan, sah, anan sah, lah sah kita orang yang ihram, dan kita lah menyatakan ihram. Kata ulama sebagian itu niat umrah. Labbaik Allahumma umratan. Bagi orang salah itu masih dibaiknya niat baru. Dibaiknya bacaan baru. Dengan membaca labbaik Allahumma umratan saja sebenarnya kita lah menyatakan keinginan kita mangga. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk umrah. Itulah niat. Cuman cakap masih ada yang membuat lafaz-lafaz bacaan niat. Semenjak itu kita baca berlaku larangan ihram. Kita muhrim dan kita sedang ihram, ada larangan ihram. Petang kaji kita tu. Ihram dan miqat ke petang. Nah, ihram dan miqat. Boleh juga pakai tanpa Allahumma labbaika umratan, boleh juga. Jika kita bian labbaik Allahumma umratan. Kemudian lanjutkan talbiyah, dan talbiyah itu namanya hiasan haji dan umrah. Perbanyak talbiyah. Yaitu talbiyah itu adalah bacaannya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Kunun talbiyah. Kapan kita mulai talbiyah? Semenjak selesai baca labbaik Allahumma umratan. Kalau kita gelombang kedua, jika bapak ibu di pesawat ketika datang pengumuman 15 menit lagi kita akan melewati yang lala, bersiap-siap, maka beres-bereskanlah. Laki-laki beres-bereskanlah pakaian ihram. Ibu-ibu bereskanlah semua lah. Tunggu waktu 15 menit, 10 menit. Siap-siap lanjut salat tu. Di pesawat. Cara salat kalau kita tunjukkan kemarin. Salat 2 rakaat. Sudah salat 2 rakaat. Nah, kira-kira tinggal ada bara lain, minitnya 2 minit lah. Siap-siap kita baca. Sebentar lagi kita akan melewati ya lam labbaik Allahumma umratan gitu. Aman. Dan semenjak itu dipimpin atau tidak dipimpin, dikomando atau tidak dikomando, kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah ko paling banyak dibaca sampai tiba di Masjidil Haram, atau bahkan sampai kita menjadi Ka'bah. Dan diperbanyak labbaik Allahumma labbaik. Pertemuan besok kaji kita talbiyah tu. Talbiyah tu. Jadi panjang lebar insya-Allah kita terangkan dalam pertemuan besok. Anan talbiyah. Apa cara talbiyah, apa hakikat talbiyah. Jangan tunggu di komando orang. Dan jangan biasa berkomando-komando. Nanti kalau nak dikomando orang, aku nak baca lagi. Kau banyak sih. Laki-laki kare-kare padusi bergumam sampai terdengar telinga awak sih. Yang marki-raki Allah mereka laki-laki. Nah kare-kare ko laki-laki labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Kemudian disunnahkan kita mengiringi dengan salawat.
Setelah talbiyah lah, labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunnahkan sesudah itu membaca salawat. Ana salawat kan biasa kita baca. Allahumma salli ala, enggak salatullah, salatullah salamun itu. Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. InsyaAllah panjang lebar hari depan kita jadikan lafaz-lafaz talbiyah dan susunan salawat dan doa yang dianjurkan setelah talbiyah. InsyaAllah minggu depan insyaAllah. Oke. Bara lamono sampai tiba di Makkah. Kalau kita gelombang kedua semenjak kita membaca labbaik Allahumma umratan di pesawat atau di Jeddah, semenjak itu kita lah harus perbanyak. Cuma seketik bedanya, seketik bukan bedanya. Kalau kita gelombang kedua, kita lah situasi kita lah ihram di Jeddah. Dan di Jeddah tu prosesnya agak lama, registrasi, nunggu auto, tunggu, kadang-kadang panih. Di situ yang perlu kita mencapa, maunde, madu, macam-macam, menyeh-menyeh lah. Fikir rusak apa? Umrah. Walau umrah, jangan lupa. Nyalah motor, tidak sebentar. Proses registrasi, cek paspor, cek iko, tentu koper, tentu menunggu bus. Di situlah banyak mahasiswa-mahasiswa. Catatannya kalau ibu orang agam, hajinya mandiri. Tajam-tajam telingo, tajam-tajam makan telingo, kau mengago. Kalau Bukit Tinggi barangkali ada nama masuk KB, KBH, ada nama masuk, ada ustaznya. Kadang-kadang ada nak pakai ustaz tergantung. Jadi yang penting kita harus paham lah, harus paham. Nah, itu gunanya nanti kita praktek lapangan. Kita praktek lapangan kan bulan Desember salah lo. Lapangan kita angkat Kaabah orang ke sekolah. Tiba Kaabah orang sekolah kita praktek lapangan. Yang ketujuh, bagi kaum pria hendaknya mengucapkan talbiyah dengan suara keras. Sedangkan para wanita juga mengeraskan suara selama tidak dikhawatirkan mengundang fitnah. Tapi jangan terlalu keras. Yang kedelapan, talbiyah ini dianjurkan untuk terus-menerus diucapkan karena ia termasuk syiar haji dan umrah. Bahkan zinahnya, hiasan haji dan umrah adalah talbiyah. Khususnya setiap menaiki tempat yang tinggi atau tempat yang menurun, dia baca itu talbiyah. Sampai di Makkah. Sedikit garis bawahnya, jika kita gelombang pertama dari Bir Ali, kita menuju, tidak Masjidil Haram, menuju hotel. Setelah 5 jam lebih dalam bus, kita menuju hotel. Gelombang kedua berhenti di Jeddah. Bagi yang sudah mikat di atas pesawat bisa santai, tapi bagi yang memahami mikatnya di alternatif Jeddah, maka setiba di Jeddah, bapak-bapak cari tempat bisa kita mandi, ganti baju, salat sunat di Bandara King Abdul Aziz. Tuh. Bagi nalah mikat di pesawat, setelah selesai proses menunggu keberangkatan, isilah dengan talbiyah itu. So prosesnya bisa makan waktu 2 jam, atau bisa lebih 3 jam, kadang bisa 4 jam. Capek-capek bisa 1,5 jam, tapi sarami itu orang. Sebuah haji bisa rame kan. Sarami itu orang agak lama, butuh kesabaran, butuh ketabahan. Yang penting kita harus ada gambaran di benak kita, kok kamale. Ini nanti kalau ragu silakan tanya setelah kok kamale, tahapan itu kamale. Nah dari Jeddah
atau dari Bir Ali kita menuju Makkah ke umrah, ke hotel dulu. Mengah ke hotel, tapi meletakkan barang, menentukan kamar, Josia kawan ke kamar. Hati-hati kok sia saja kawan, lain salai orang juga kawan saya itu. Saya tidak bisa pilih tu. Awak nak turis tu. Kalau pergi turis, kalau pergi umrah bisa catat kamar. Amo umrah, dia. Tapi amo seorang saya sekamar bisa. Tergantung travel. Nak, mau berdua lah sekamar, mau berdua, amo lah bini. Lepas tu, bisa dua. Tergantung plus. Tapi haji tak bisa kan tak? Banyak orang wak, banyak ketua rombongan, banyak ketua regu. Jadi sias tu kawan nak sekamar, tadi mau sin lah, sin gomeng. Tadi mau meng lah. Jam pertas. No, nak muah tu ke bangal. Nak muah tu ke bangal. Kau nama undang pertengkara. Kalau mak ketua saya tak bisa nak kalau mak ketua dia matur dulu. Sering diserbu kami dulu. Jadi terima salah. Kalau bisa bahkan dakwah, Makkah tu punya awak. Hotel tu punya awak. Pindah bisa lu kan dakwah sebenarnya. Kebetulan kesabaran. Di hotel selesai dapat kamar, paling yang diributkan orang lah koper. Koper awak lu lah, koper orang lah, tak boleh diribut. Koper tu nak ada nilang, bosur, seliban namu. Sabar. Selesai itu, ke masalahnya. Kapai ke Masjidil Haram untuk tawaf. Kau tergantung situasi, tergantung kondisi. Syukur-syukur lain mahayuhan. Halo. Syukur-syukur lainan mahayuhan, lainan menganangkan, lainan marahkan. Kalau tidak, itulah gunanya kita berilmu. Kamau lego, entah kamau lego, jangan itu. Bawa siku senan, kelar arahan. Kalau dapat pembimbing ibadah nan campin, tahu campin? Pembimbing ibadah nan campin, diagamkan pembimbing ibadah nan cik. Hampir rati orang lebih ya, ibadah cik. Kau lagi campin, tapi secampin orang hampir rati kepala orang. Berarti orang tu. Itulah pengalaman. Tetap kita harus tahu rutinnya. Rutinnya itu lah mau bian, tapi insyaAllah lah besok kita kopian atau kita bian di layar rute. Rute 1, 2, 3, 4. Kita lebih rutinnya. Sehingga kita tak gambar. Awak sesudah hotel awak kamar. Sudah hotel apakah malam atau kapan? Saya lihat situasi kondisi awak sedang ihram. Bila kira-kira waktu kapai ke Masjidil Haram. Itu tawaf lah. Setelah tiba di Mikat, dari Mikat tarik ke hotel. Makan, bagi kamar, lah nyaman, lah tenang, lah. Hati-hati, kita lah ihram. Jangan laki-laki pakai sokate, hati-hati. Kemudian cari situasi, cari suasana. Kalau ibu-ibu bapak sentak sekelompok bagus. Tapi kadang-kadang nak sekelompok kan. Jemaah awak pergi ke Kaabah. Nang Kaabah tu tadi mana letaknya? Kalau ada kita orang sekali itu kena kan? Cari orang yang tahu. Atau tanya. Kira-kira jam bara kita pergi situasi wak pergi. Lah, pergi ke Masjidil Haram. Lokasi kita tergantung di Quran di jatah undian. Ada yang laki kira-kira 800 meter. Ada yang jauh 8 kilo. Ada yang soto, ada yang 2 ada yang bisa berjalan. Kau nasib dia kau? Nasib. Kalau yang dapat 2 kali auto berarti dia Aziziyah tinggal. Dan sekitarnya lah dekat-dekat ke Mina. Kalau laki berarti di Jarwal tinggal. Atau sekitar itu atau di Misfalah bisa berjalan 800.
meter atau 100 meter atau sekilo. Saya jalan, banyak orang berjalan. Anam bedoko tinggal satu ne otowa. Sikobana para lu bapak-bapak ibu-ibu bakawan, tapi kawan jangan orang yang ngangak. Kalau yang ngangak pun nganggo terus kan. Ngak arahan. Jadi mana tetap bersama-sama pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf. Banamolah itu tawaf umrah. Tawaf umrah. Tawaf umrah itu namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu namanya dukhul. Nah, kudum ku tawaf jolong tiba. Dukhul tawaf jolong masuk. Umrah dewa umrah. Tiga namanya. Tawaf namanya tawaf umrah. Itu bona, taruhlah gerbang tu Masjidil Haram, ingat balik mainkan kamera balik. Halo, mainkan kamera balik. Pintu Masjidil Haram tu banyak. Betul salah. Jangan lupa betul. Beko dari dalam betul lah balik. Awak pintu sinan cakap. Yang tak boleh hilang akal. Hilang akal. Dan paling tak boleh jangan sampai tangga galang. Galang itu paspor sebenarnya. Paspor sebenarnya. Jangan sampai tinggal paspor. Tas paspor di sana tahu. Jangan dibuka-buka, KWC-nya jangan buka-buka. Di tas paspor. Nah, seorang tas Pak Mantu. Tapi rencak pada itu. Kau rencak mana aku? Tas belo rencak mana kan? Warnanya tergantung siapa berkuasa. Kalau partai mau berkuasa itu warna-warna, bukan? Itu kan? Warna kan bisa dipermainkan. Jangan lupa dua tu, galang je, tas paspor. Tas paspor, bawa terus sabuk 5 saja kita tidak bersuara orang cari saya paspor. Nanti ada petugas haji Indonesia itu mahasiswa atau siapapun nanti tinjau segini. Ini kan lalu di titik-titik. Cari orang bermirip Indonesia, bermirip petugas haji. Kita segini. Dan tanya. Tiba di Masjidil Haram, kita tawaf. Dan pertemulah apa? Ihram di mikat. Bertemu kan? Ihram di mikat di Bina Ali atau di Yalamala atau di Jeddah. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf kan nanti kita jalan. Tawaf. Setiba kita masuk masjid, sama yang masuk masjid biasa, doanya sama, tidak lebih, tidak kurang. Yang paling pendek, Allah maafirli, aftahli abwaab rahmati, yang paling pendek. Awak dia biasa orang mengelih, modal kecil untuk besar. Ini doa pendek, tapi surga yang paling tinggi. Itulah prinsip. Tidak mau beribadah gitu loh. Kalau doa panjangnya kalau ada di buku. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil adim minasy syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatika, panjang panduannya. Payah mana di halaman 7. Salaman. Kolah doa yang paling praktis and simple. Nah, bagi nampak malih kau salah doanya. Nak dapat doa lain masalah. Masuk masjid dah, tiba di Masjid Kaabah kau doa. Ketika lah mulai ke tawaf kau bacanya. Kan salah ya nak? Bawa saya salah. Kita masuk dulu ke tawaf.
tawaf. Setiba di dalam masjid, baca doa masuk masjid, lalu kita menuju ke pelataran Ka'bah, tetap bersama-sama, tetap berombongan kalau bisa. Ketika kita melihat Ka'bah, mencari Ka'bah pertama kali, kadang-kadang bagi orang yang mencari Ka'bah pertama kali ada anunya, perasaan yang tidak bisa diungkap, entah kagum, entah terpesona, entah heran, entah ba'a, tengah-ngak je sementara. Ikut nang Ka'bah tu kan bisa, ikut nang Ka'bah. Bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam. Bekola tibo dekat Ka'bah bana baca ko Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'i bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak dapat nak masalah. Ndak batagi umrah, ndak batagi haji. Sabuk nan tawaf lulai. Rukunnya nan tawaf tu hampir je tu. Ihram di mikat, tawaf, sa'i, tahlul, tu nya nan pokok-pokoknya. Kau bacaan tu. Lalu memilih tawaf bagi kami laki-laki. Istilahnya ittiba. Ittiba meletakkan kain ihram di bawah ketiak kanan, diselempangkan ke atas bahu kiri, nama ittiba. Untuk tawaf pertama kali. Untuk tawaf pertama kali. Nanti kita selesai kita contohan. Kalau bisa, kalau jadi minta kain ihram kami 2 buah. Nah, kemudian kita cari lokasi Hajar Aswad. Sebab kita mulai tawaf di situ. Kita mulai tawaf di situ. Bentar langsung dulu nanti kita praktekkannya. Andaikan ni ke Ka'bah, rukun ada finish. Cuma dia banyak orang terjatuh lah. Orang duduk tegak jadi kali. Menelakang tibo yo. Kalau selesai cek tahu tegak long. Ditukar orang yang lampu neon gadang hijau tu di arah siko. Arah kau sinan. Jadi kalau kita putar siko arah sinan. Di situ mulai. Cari asal nanti lampu hijau. Neon gadang. Kalau kemudian nanti payah kurang konsentrasi masa di 2 titik. Yang pertama konsentrasi masa di siku. Sampai ada suatu orang bercerigi untuk mencium, untuk menyentuh. Yang kedua konsentrasi masa orang di siku, yang mani. Sebab di mani nanti kita disunahkan juga menyapu sudut itu dengan tangan. Ada konsentrasi masa siku. Perempuan sebaiknya jangan deket-deket ke siku, tersapi begitu. Tersapi. Perempuan sebaiknya jauh, laki-laki pun jauh. Adik nak mungkin kita setantangi ko cari lampu neon. Nampak lampu neon senan, itulah mulai tu. Bismillah. Maduk ke Ka'bah angkat tangan. Bang angkat tangan, jadi kita tak bisa mengecah. Kalau kita bisa mencium, baru tawaf. Tidak bisa mencium, sentuh, baru tawaf. Tidak bisa menyentuh, tungkek. Nabi tungkek. Tungkek, itu mencium tungkek. Dia teruntuk baru tungkek. Dia tidak bisa tungkek, tangan. Itu. Aku makan banyak orang tangan. Kau andakan situ Hajar Aswad Bismillah, Allah Akbar, start.
Bismillah, Allah Akbar. Start. 7 kali. Supaya jangan dibebani pikiran kita dengan beban-beban yang memberatkan. Zikir yang perlu kita ketahui itu 3 saja. Yang pertama awalnya Bismillah, Allah Akbar. Itu. Yang kedua tiba di Yamani. Kasih Pak. Yang kedua tiba di Yamani. Kalau bisa diarahkan kamera, kita baca joget sebentar. Baca joget. Nah, kita andaikan iko rukun. Di situ terletak Hajar Aswad. Abang malahnya rukun Hajar Aswad. Di situ Yamani. Deko mado Kayaman. Siko. Mulai kita tahu siko. Dek kita tidak bisa mencium dan tidak bisa lo menyentuh. Dia orang ramai menyentuh. Tidak bisa lo tungkek. Dek kita tidak boleh tungkek. Kita jauh cukup Bismillah, Allah Akbar. Tu lampu neon situ. Bismillah, Allah Akbar. Tidak perlu cium. Sebab tidak ada nak cium. Cuma orang masih banyak mencium. Namun kau cium, tungkek situ. Kau nak cium mana? Kepala sudah sinan. Kau nak sentuh. Kau nak tungkek. Kini kau nak menyentuh. Tidak, sorry tidak. Tidak usah cium. Bismillah, Allah Akbar. Baru start. Posisi Kaabah tetap sebelah kiri. Jangan begitu. Kawan-kawan nampak pemimpin acok lupa nyemaran orang di belakangnya Kaabah. Mencalik boleh, calik boleh. Tapi tetap posisi Kaabah sebelah kiri, sebelah kiri. Start. Malah start kuah. Bagi laki-laki 3 putaran pertama lari-lari ketek, cuma tidak bisa. Orang serami Allah. Tapi malah tahu sebenarnya disunahkan jalan capek ketek-ketek. Laki-laki. Tidak bisa. Dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Orang serami Allah. Saya tahu serami Allah. Disangai. Kok ittiba. Bapak, kamu mulai. Tawaf pertama, tawaf berikutnya tidak ada. Barakalinya kita tawaf beko, tidak lah. Hanya untuk tawaf pertama. Siko. Kan nomor berapa tadi? Nomor 1, ittiba. Di bawah ketiak kanan, kos lempas. Boleh disapi. Sapi kali lagi. Sampai boleh. Tidak boleh jadi. Sapi. Sapi salah. Lapeh. Nah. Tiba. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. 3 lingkaran pertama, kami laki-laki capek. Dia tidak bisa. Tidak ada. Perempuan tidak biasa-biasa saja. Tetap beromboang kalau bisa. Nah, sampai beko di siko Yamani, itu yang kita praktekkan nanti. Kau Yamani kan? Kita disunahkan menyapu, menyentuh. Di tangan. Tapi dia rami jo. Baca lagi, lewat sajalah. Tiba pas di sudutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai membaca sampai psikolog. Pas tiba di siko, empenion. Nah, kita tangan balik. Allahu Akbar. Cik tu. Di siko masih banyak je orang pakai tangan.
Nggak bisa ngacang angkat tangan. Bolehkah? Boleh. Tapi ada juga mengatakan tidak perlu angkat tangan. Sebabnya kita tidak rukun aswad. Cukup lalu saja. Cuma akan nampaknya nanti orang mangkek tangan. Jangan menjadi masalah lah. Siko baca Rabbana atina fid dunya hasanah, pas. Bisa sampai kali baca tu. Kalau siko solongkah tidak bisa. Rabbana, tidak bisa. Siko lah. Sabari selangkah cek. Bisa kita jadi, bisa isabiah, bisa kajai. Kalau pede pekos kah? Nah, cek baru. Jangan lupa nya tujuh. Jamba labarangan, payah tujuh. Kau ulama lihat, pas. Banyak terjadi orang belakang. Orang belakang suka mencari orang mengkul ke tangan. Hanya mengkit tangannya. Jangan tiba sini lain. Nak mengkit tangan. Kau orang nalah sampai setentang itu ke tangan. Nam bacaan resmi itunya tu. Bismillahirrahmanirrahim dan Rabbana atina. Selebihnya terserah dan diserahkan kepada kita. Banyak zikir, berselawat, istighfar. Banyak zikir, salawat, istighfar, doa, baca Quran. Atau tafakur, atau tenang-tenang saja, atau bicara boleh. Tidak masalah. Jadi setiap putaran itu ada doanya, terserah mau berdoa apa tidak. Cuman di buku haji yang dibagikan oleh manasik haji, dibantu kita oleh para ulama, dibikinkannya doa-doa. Kalau mau baca, tidak masalah, baca. Tapi sejauh apa yang kita ketahui, itu boleh dibaca, boleh tidak. Karena Nabi yang baca, Nabi menyerahkan kepada kita. Jadi kalau kita mencari buku haji, bila kata apa kok banyak banget apa? Itu namanya nyusah nak. Dua tu meh lah. Sudah tu berzikir banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu apa dah? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak zikir dan doa. Jangan lupa doa-doa spesial khusus, boleh bahasa Indonesia. Karena itu waktu mustajab untuk berdoa. Silakanlah berdoa. Doa itu nampak perlu. Kalau ingin membaca doa yang diajarkan di buku haji, baca tidak masalah. Tidak ingin pun tidak masalah. Pokoknya jangan sampai kita terbebani. Karena Nabi setahu kita tidak menekankan doa. Beliau mengasih kebebasan. Karena doa itu tergantung dengan kebutuhan hajat kita. Silakanlah mau apa saja. Sampai 7 kali. Putaran. Kalau mau pribadi, mau susun buku doa untuk ambo baca tu sepanjang tawaf tu semua baca. Dicari buku. Untuk bapa ibu pun lah mau buat doa khusus untuk dibaca. Silakan nanti kita buat. Lada doa-doa untuk haji, siapa minat silakan baca itu. Doa-doa berdasarkan hadis-hadis sahih dan dibaca Nabi. Silakan baca. Atau doa karangan sendiri. Doalah, tidak masalah. Salamu tujuh. Jangan buru-buru, jangan capek. Selesai itu momen terbaik, saat terbaik, suasana terbaik, waktu terbaik untuk berzikir, untuk berdoa, untuk istighfar, minta ampun. Kalau dapat sudah tawaf tu tidak berdosa leh. Sebab tu jamin. Siapa yang tawaf ikhlas, ridha dan benar tawafnya tidak berdosa leh. Upayakan ketika tawaf tu kita gugur dosa kita, bersih kita. Ini tidak buru-buru tawaf. Situ pentingnya kita mengetahui bagaimana tata cara tawaf supaya jangan keliru, jangan sasek.
Bagi nalapai barangkali momen-momen tawaf tu lain rasanya. Ada nu lupa anu deh dulu wak tawaf taga lagi sih. Dulu wak tawaf tahaha saya baca kan. Padahal itu momen untuk istighfar, untuk tobat, untuk mengakui kesalahan, untuk menuakan orang tua, untuk supaya kita mati husnul khatimah atau macam-macam lah doa kita. Tidak perlu kita disibukkan dengan doa-doa yang panjang-panjang. Awak punya doa loh. Nah, cuman selingi dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, hasbiyallah, selingi dengan salawat, doa kan lama tu. Tawaf itu bisa sajam. Kalau ramai bisa sajam. Begitu lamanya. Putar. Itu tawaf. Selesai tawaf. Pas selesai situ tujuan. Kita lah mulai menjarak ke tepi itu. Mau menuju ke mana? Ke makam Ibrahim. Yang ke-10. Yang ke-9, setelah selesai tawaf, tutuplah kembali pundak. Papak. Selesai tawaf, kan di Katiak tadi, tutup pundak. Tadi kan mangko. Saya tahu laki-laki tutup dia. Kita lihat. Kita siko selesai menuju makam. Taruh saya sementara itu makam Ibrahim. Menuju ke situ, wattaqidu, tu baca tu. Wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Makam. Ana makam tempat tagak Nabi Ibrahim bangun Kaabah. Makam. Nanti ada judul khususnya makam. Hajar Aswad, makam Hijr, ada judul khusus kaji kita. Kemudian kita salat di belakang makam. Itu belakang makam. Kasinan tu makam. Nah, tempat salat itu lah sediakan. Saya lihat salah lima banyak orang salat di situ. Laki-laki perusi. Salat situ. Salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama dibaca Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua dibaca Qul huwallah. Berdoalah sajadi-jadinya. Kaabah di muka awak mah. Jangan menaku aja. Awak mau menaku kini berdoa atau salat. Jadi kiblat tak nampak. Bawa mau menaku salat. Kiblat tak nampak. Kalau ke muka kau nampak orang. Di Kaabah tu cari je Kaabah salat tu. Salam muka ke sini tak? Dia tak nampak anak awak. Kalau ke muka jadi banyak nak lalu. Di muka Kaabah tu cari je Kaabah. Lebih boleh tu. Itu aneh tak boleh. Kau mungkin. Memang itu caranya. Cuma masih ada orang nangka ke bawah. Seceliaklah Imam Masjidil Haram tu baca ayat, mangku ke bawah celiak. Nak naku ada. Apa doa mana? Itu. Yang mana ku aja doa. Kiblat dah muka kan? Jadi Kaabah. Bukan menyembah Kaabah, tu pusat sentral. Celiak Kaabah. Jadi masuk lo Kaabah ke siko. Ada orang masuk ke Kaabah tu di antara dua tangan tu. Ibrahim tu betul kan? Masuk Kaabah ke tangannya. Tengah Kaabah. Di belakangnya Kaabah kan? Tu nak berdoa, betul tu. Orang kalau mangkit tangan belakang Kaabah tu nak berdoa, mengapa tu? Betul. Nama doa maduk kiblat. Cekau tangan. Setelah salat 2 rakaat itu jangan lupa berdoa. Siapkan doa terbaik. Kita bantu mencarikan doa-doa dalam hadis Nabi. Kita catatkan agak 10 buah doa. Bacalah doa-doa terbaik. Tambah dengan doa khusus. Bagi kami lelaki, minta doa celai. Nan celai minta. Aku awak saya jangan tahu dah biaya-biaya kau.
Nanti lai ko nak perlu tafsiran mana ko? Tak celai. Dia khusus. Setelah salat sunat tawaf. Lalu pergilah ke tempat air Zam-Zam. Di mana tempatnya? Cari salah sinan. Aduh, rami lah sinan air tu. Rami lah. Just kena sengenek je minum Zam-Zam. Kalau tiba di pusat mana sengenek. Awak mau sengenek minum Zam-Zam suka lagi orang. Sinan sembe minum lah salah. Siramnya kepala. Iji di bab ibu ko siram. Ambil air kan siram. Cuma ko minum. Maduk Kaabah. Ya Allah jadikan begini apa? Itu tergantung doa dia. Tergantung doa. Di buku doa petang lagi doanya. Jadi momen-momen berdoa setelah sedang tawaf, setelah salat sunat tawaf, setelah minum air Zam-Zam. Itu momen-momen waktu-waktu untuk berdoa. Maduk Kaabah. Puih-puihlah minum air Zam-Zam tu. Puih-puihan. Zam-Zam tu tergantung dengan niat si peminum. Kalau dia minum untuk kelapangan jiwa, kelapangan dada, niatkan itu. Kalau berniatnya untuk disihat Allah, niatkan itu. Bahkan sapukan ke badan kalau ada penyakit-penyakit di badan. Ya Allah, senangkanlah penyakit mulai Zam-Zam. Atau ke mata. Ya Allah, senanglah mata mulai Zam-Zam. Tarangan matamu. Berasihan dosa-dosa matamu. Masuk ke muka. Pokoknya dengan air Zam-Zam tu minta Allah doa. Sebab wasilah dengan air Zam-Zam boleh. Tergantung niatnya. Selesai minum air Zam-Zam, baru siap-siap ke sa'i. Sa'i. Sa'i itu antara Safa dan Marwah. Menuju Safa. Kemudian teruslah menuju ke arah Bukit Safa. Manaki itu? Kalau ikut sudut aja suat, Safa lurus sini nanti pun Safa. Cuma awak nak boleh memancung orang. Ini Zam-Zam sini kalau ke situ dah Safa. Lado petunjuknya. Ila mas'a ke tempat sa'i. Terus Safa. Nah tiba di penanjakan mereka baca inna safa wal marwata. Tiba pendakian inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u aku memulai bima bada Allah, dengan apa yang Allah telah memulainya. Di mana Allah mulai Safa, kita mulai Safa. Allah terlebih dulu menyebutkan Safa baru Marwah, kita mulai situ. Dan doa aku boleh kita baca sampai inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bagi nampak malih minta dapat sampai situ boleh. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sampai di situ selesai. Bagi siapa ingin panjang sampai ke belakang. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, baru abda'u bima bada Allah. Kalau ingin panjang, inna Safa wal Marwata min sya'airillah sampai fa innallaha syakirun alim, abda'u bima bada Allah. Tetap penutupnya abda'u bima bada Allah. Abda'u aku memulai, bima dengan apa yang Allah telah memulai. Baru tiba di Bukit Safa, Sinan Safa. Jarak Bukit Safa ke Kaabah kira-kira 150 meter. Kira-kira begitu. Tiba di Bukit Safa, mendaki step, maduk ke Kaabah. Maduk ke Kaabah. Maduk ke Kaabah, baca kau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau harus dibaca. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Berdoalah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kemudian ulang lagi. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai lo selesai. Doa lo sebanyak-banyak sambil maduk Kaabah. Selesai kau ulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa lo sudah tu sampai wahdah nak ada doa leh. Mulai start sa'i. Situ Safa turun sa'i. Sa'i berjalan cepat menuju Safa. Jaraknya sekitar hampir ratusan lebih meter. Sekitar hampir 125 atau 125 boleh. Jika 7 kali 400 7 kali 4 28 3 kilo. Safa Marwah 7 kali 3 kilo. Ini takawur tu, cubalah takawur. Enggak takawur. Ada kekuatan lain. Kekuatan rohani lebih kuat. Nanti kita perhatikan ya, turun. Sepanjang jalan, mereka ketemu lampu hijau. Bagi laki-laki di lampu hijau itu, lampu hijau, lari-lari kecil. Baru sinak. Sepanjang Safa Marwah tidak ada zikir khusus, tidak ada doa khusus, bebas. Tapi jangan tidak berzikir. Jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai tidak meminta atau membaca-baca. Sembarang, istighfar jadi, salawat jadi, zikir jadi, pokoknya sembarang. Jangan sampai kita tidak isi momen itu yang terbaik. Dan ulama-ulama ada yang membantu kita membikinkan zikirnya. Sa'i pertama, sa'i kedua, sa'i ketiga. Kalau mau itu baca, kalau tidak ada masalah. Sebab Nabi membebaskan kita untuk membaca zikir apa saja. Kecuali ketika di atas Safa aku bacanya, di Marwah itu bacaannya. Di antara Safa dan Marwah serahkan. Ada satu yang diajarkan walaupun hadisnya lemah. Itu disukai kita membaca Rabbighfir warham. Nomor 3. Wa tajawwaz Rabbighfir. Aku yang pendeknya baca catat. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Agak panjang seperti halaman 8. Halaman 8 agak panjang. Rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Nak dapat cari sebuku. Yang pendek no cekau. Maka ada yang pendek dan panjang bagi nampak malih pendek. Dikasih alternatif. Itu doanya bebas sampai 7 kali. Sekali Safa Marwah, dari Marwah ke Safa 2 kali. Jadi hitung 1 kali Safa Marwah cek. Tiba di Marwah, lakukan sebagaimana apa yang dilakukan di Safa. Maduk ke Kaabah, doa. Marwah situ ya, maduk ke Kaabah. Maduk ke Kaabah, Allahu Akbar, Allah. Jangan melenong miang. Orang banyak melenong miang, tu miang. Melenong miang, no? Ndak baan, tapi mengau ke senan. Kalau kopi melenong sama senan. Kalau jauh-jauh hari ya, lah sekian antri, besok ko 105 juta lo biayanya kah? Setelah dipotong-potong kan tinggal 50 juta kan. Potong. Jadi zikirlah. Maduk ke Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. La ilaha wahdah la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in. La haula wala la ilaha wahdah anjaza wa'dah. Seterus ke bawah sampai hazamal ahzab wa'dah. Doa mulai tadi, doa silakan. Maduk ke Kaabah. Selesai doa, ulang balik Allahu Akbar. Doa lagi, ulang balik Allahu Akbar, turun. Menuju sa'i yang kedua. Menuju sa'i yang kedua. Tiba di Safa, dia tulah balik, maduk ke Kaabah. Nang Kaabah nak nampak ada semua tanduk-tanduk. Tapi arah ke sini. Sampai 7 kali. Kalau sepanjang sa'i itu ada yang Zamzam. Berhenti ini Zamzam. Ini Zamzam kalau ini 3 kilo perjalanan dalam ruangan. Sampai berakhir bekau di Marwah. Sampai di Marwah selesai sa'i 7 kali. Berakhir di Marwah tu guntiang lambui laki-laki. Hati-hati dengan gadis-gadis. Gadis-gadis di masjid guntiang. Pakai cadar. Ini guntiang sekali ibu-ibu guntiang sekali, kau minta piti.
Itu enggak orang Arab tuh. Orang Bangladesh lah. Dan dia lah orang lain yang tinggal situ sebagai TKI atau apa namanya, tenaga kerja. Sebab di bulan haji mereka libur. Mereka cari piti dengan cara begitu. Ada yang pura-pura sakit, ada yang pura-pura buntuang, ada yang mengaku-ngakunya mahasiswa kehilangan piti, ada yang mengaku orang Palestina. Hati-hati ini cerita. Jadi ketika dibawa di Marwah itu ada orang polisi langsung saya potongnya buat cekah. Mana suami boleh, kita suami boleh. Minta piti minimal 10 rial, 15 rial. Bukan tak mau bagi ya, tapi awak kesal anjalanya. Modalnya guntiang saja. Piti mulai. Kau nak bertangkahnya awak. Bertangkah awak, anu selesai umrah lagi kan? Potong saya buat di ibu sih kau potong buat jangan buat. Andai kau buat potong saya belakang. Boleh semua orang potong. Tak perlu orang kau umrah lu dulu dah. Boleh semua orang. Ada pendapat ngecekkan orang yang potong kau orang adalah umrah lo. Pendapat itu disanggah oleh ulama lain bebas. Boleh potong orang lain. Boleh udawak memotong. Payah juga seorang motong macam. Minta tolong lah jangan cekin, minta tolong korang. Cari udawak tolong potong cek. Nawai kacanya dah. Hati pada mengaca lah mu udawak. Potong saya tak kacanya. Selesai potong lah bebas. Laki-laki dipendekkan atau digundulkan. Tapi wak sesudah tu dek haji, pendekkan saja. Sebalik. Salon banyak, pendekkan. Tinggal 1 senti. Biarkan ketika haji gundul. Umalai yang pendek, colak-colak salah tak masalah. Paling-paling fadilahnya dapat. Karena minimal kata mazhab Syafi'i, minimal sekian helai rambut lah. Banyak orang dek rambut ikut mahkota emas kecilnya, tidak mau memotong. Berarti nya tidak dapat doa Nabi. Nabi doakan untuk orang yang muhallikin agar Allah ampunkan dosa-dosanya. Berarti orang yang tidak mencukur, tidak memotong, tidak dapat doa Nabi. Selesai potong rambut, bebas. Lah diimbau orang wak pak umrah, yo bu umrah. Habis mandilah pula mandi ke hotel. Lah boleh manga-manga lah boleh. Itu manga-manga. Lah boleh manga-manga. Habis umrah, mengalih menunggu haji. Menunggu haji itu kita memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Baru kita kaji nanti apa-apa saja ibadah. Baru kita kaji. Kini kok sederhananya itu tahapan perjalanan umrah. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kita tutup dulu kaji kau. Setelah kau kita jawab. Silakan minum, ambo pun perlu minum. Kita akhiri agak 1 minit 2 minit. Dan kita tutup sebelum kita masuk tanya jawab dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.